Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beralihnya keluarga Jokowi termasuk anak-anaknya dengan partai lain diduga ya. Ini karena bentuk kekesalan keluarga Jokowi karena Pak Jokowi direndahkan di berbagai kesempatan. Dan ini pendukung setia Pak Jokowi pun merasa bahwa itulah penyebabnya. Jadi memang Ibu Megawati di berbagai kesempatan mungkin dengan kata-kata beliau ya yang begitu mungkin menyinggung, dan ini para pendukung Pak Jokowi juga nggak terima dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati ya. Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Kocak lu nenek lampir. Lu kalau nggak ada bapak lu, ya nggak mungkin kayak sekarang nih. Kalau nggak ada ini nih lu. Kocak lu nenek lampir. Kalau nggak ada bapak lu tuh. Kocak nenek lampir. Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Bu Mega juga kalau bukan putri seorang Soekarno juga, aduh kasihan dah. Maaf ya Bu, izin sulit. Kali ini benar-benar nggak setuju dengan. Padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Walah, makin hari lu Bu, makin bacot aja Bu. Saya lihat ya. Mega super, mega sok-sokan. Makin hari lu makin bacot aja saya lihat ya. Tuh yang lu banggain tuh partai lu tuh, PDI pembangkrutan. PDI pembangkrutan. Ya. Apa sih yang diperjuangkan partai lu Bu? Memperjuangin hak rakyat atau memperjuangin uang rakyat aja Bu? Ya. Ini buat lu Bu ya, Bu Mega sok-sokan ya. Ya, Bu Mega sok bener, sok sok hebat gitu. Mega super. Ada aja lu. Males gua lihat hari-hari muka lu mulu. Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lah, emang kalau nggak ada Pak Soekarno, Ibu jadi apa? Ibu juga kalau nggak ada Pak Soekarno, Ibu nggak ada apa-apanya. Bahkan belum tentu ada di dunia ini. Istighfar Bu, istighfar, astagfirullahalazim gitu Bu. Pak Jokowi itu yang ngono lho, mentang-mentang. Hei, Anda juga kalau bukan karena bapak Anda hanya ibu biasa. Anda juga sama seperti bapak tadi, bisa ditertawakan oleh ibu-ibu sepantaran Anda. Jadi sebenarnya kalau semisal Gibran dicalonkan menjadi cawapres, sebenarnya apa sih salah Gibran sebenarnya ya? Hanya karena memang di negara kita politik etika, sopan santun ya, tingkah laku, tindak tanduk itu memang sangat diperhatikan ya. Jadi ketika orang lain nyebrang ke partai politik lain dianggap sebuah pengkhianatan. Ya kalau semisal anak cucunya, mungkin keluarganya menjabat juga di pemerintahan, itu dianggap sebagai politik dinasti. Padahal di luar negeri juga banyak kejadian seperti itu. Dan saya juga nggak menyalahkan siapapun, karena di Indonesia memang sangat kental dengan kental sekali dengan namanya sopan santun, unggah-ungguh kayak gitu ya, etika. Jadi memang itu sangat-sangat menjadi tolak ukur kalau di negara kita ya. Apa salahnya Gibran ya? Coba tolong jelasin saya. Salahnya di mana dia? Dia terpilih jadi wali kota, bukan dipilih oleh presiden atau dikondisikan. Dia dipilih oleh rakyat dan terpilih jadi wali kota resmi sesuai dengan konstitusi. Dan ketika dia dilamar oleh Prabowo jadi cawapresnya Prabowo ketimbang orang lain, apa salahnya? Di mana salahnya dia? Dia dihina, bahkan direndahkan oleh elit politik sendiri, oleh elit PDIP.
Bahkan terakhir di Rakernas dia nggak diundang. PDIP memang sudah nggak suka dengan Gibran. Dia bukan anak kecil, saudara, usianya udah 36. Udah punya keluarga, istri. Ya, memang dia anak presiden. Lantas, apa layak diperlakukan tidak sopan? Sekarang dia dilamar oleh Prabowo sebagai cawapres atas putusan MK yang dimana ketua MK-nya adalah pamannya. Ada isu katanya Ibu Iriana yang meminta dia jadi cawapres karena kesal anaknya dibully, suami dihina, ya direndahkan oleh PDIP. Apa salah mau hengkang dari PDIP? Apa ini melanggar moral-moral yang kata pengamat tidak pantas, tidak bermoral, dinasti keluarga? Lantas besok ketika dia jadi cawapres Prabowo, didaftarkan di KPU, kemudian terpilih jadi wapres oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang mungkin kepengen melihat Gibran sukses. Di mana salahnya? Saya bolak-balik pikirin di mana salahnya. Apa salahnya Jokowi yang mengatur? Sebenarnya jujur aja, Jokowi sudah mengatakan tidak logis. Ya, tidak logis, baru 2 tahun. Tapi belum saja terjadi, sudah dihakimi sedemikian rupa. Saya bayangin kalau saya jadi Gibran, diperlakukan begitu, saya ingin buktikan. Coba kalau saya maju, saya pindah ke Golkar, dan jadi cawapres dan terpilih. Ayo, saya mau tahu kalian. Ya, dan Kaisang yang di PSI tiba-tiba dukung Prabowo dengan pasukan anak mudanya. Apa yang terjadi? Saya jujur saja, saya tidak suka dengan keadaan situasi semacam ini. Saya ingin Ganjar Mahfud menang dan Prabowo kalah lagi. Ya, Gibran batal jadi cawapres, Kaisang mendukung Ganjar dengan PSI-nya. Itu yang normatif. Tapi situasinya sungguh berbeda ini, saudara. Ini ada orang yang terhina, dihina, ya, ada pelaku-pelakunya. Ya, salah satunya Megawati sendiri, Pandana Baban yang kalau ngomong tentang diri Gibran seakan-akan itu cucunya yang bisa dihina semaunya. Itu seorang pribadi, wali kota jabatannya, dan anak presiden. Tidak bisa serta-merta Anda ngomong semaunya. Coba bayangkan kalau itu anak Anda. Marah nggak bapaknya? Jadi saya akhirnya mulai memahami ketika seseorang di pojokan, di sudut sampai ke ujung, pilihannya ada 2. Dia nunduk atau dia nanduk. Nunduk atau nanduk? Ya, masih kita tunggu apakah Jokowi mengizinkan anaknya jadi cawapres. Malam ini Prabowo dari sore sudah merapat ke istana, minta dukungan dari Bapak Jokowi. Saya nggak tahu keputusan, tapi saya percaya Jokowi akan memutuskan yang terbaik. Sementara dia juga memikirkan apakah sudah waktunya pensiun dan anak-anaknya pindah partai. Memang apa salahnya pindah partai? Dosa apa emang kalau pindah partai? Zaman sudah berubah. Menurut saya partai hanya sebuah kendaraan untuk mencapai pada satu tujuan. Ya, my loyalty end when elected, and my loyalty to the people. Itu yang saya dapatkan, diajarkan oleh ketua umum partai saya.
partai dari surga. Semoga masyarakat mendoakan Gibran, tetap Jokowi tetap memperjuangkan persatuan kesatuan NKRI. Saya sudah nggak mau pusing lagi dah presidennya siapa. Ya, kasus Gibran dia nggak salah kok. Di mana salahnya? Coba jelaskan ke saya. Lagi rame Mas Gibran dikritik, belum umur 40 kok udah mau maju jadi cawapres. Justru kalau dilarang, menurutku malah nggak demokratis ya. Lo kok bisa? Alasannya katanya orang di bawah umur 40 itu belum cukup pengalaman. Kalau menurutku, udah bukan zamannya lagi mengukur kemampuan seseorang dari umurnya, Dul. Misal Nayib Bukele, Presiden El Salvador yang kepilih pas umur 38. Beliau sukses mengubah negaranya dari yang paling tidak aman di dunia, menjadi salah satu negara yang paling aman di Latin Amerika. Dan ini sesuatu yang nggak pernah bisa dicapai para pendahulunya, yang umurnya rata-rata lebih senior. Atau Jacinda Ardern, mantan Perdana Menteri yang menang pemilu dengan suara tertinggi sepanjang sejarah Selandia Baru, yang ketika terpilih masih berumur 37 tahun. Bahkan belum lama ini, Chile dan Ekuador juga memilih presiden yang umurnya sama-sama masih 35 tahun. Tapi kan jadi politik dinasti, Bang. Justru menurutku istilah dinasti itu mestinya nggak ada di dalam demokrasi ya, karena syaratnya mesti dipilih langsung oleh rakyat. Beda sama Kim Jong Un yang jadi presiden karena memang nerusin bapaknya. Buktinya hampir nggak ada orang Kanada dan Singapura yang demo bilang Perdana Menterinya dinasti, meskipun dulu bapaknya juga Perdana Menteri. Padahal itu negara maju yang rakyatnya juga udah pinter-pinter ya. Bahkan di Amerika yang katanya jagoan demokrasi, ada juga ayah dan anak yang sama-sama terpilih jadi presiden. Jadi menurutku, ketika kita memaksakan kalau anak muda nggak boleh jadi pemimpin negara, justru itu merupakan suatu kemunduran di dalam demokrasi kita. Iya. Ini jujur saja, saya sendiri juga dalam posisi yang sangat-sangat sulit, teman-teman. Bagaimana cara keberpihakan saya kepada seorang Jokowi. Ya, dilihat dari eskalasi hari ini, jujur saya sendiri juga menginginkan Ganjar Mahfud itu menang. Tapi di sisi lain juga bingung jadinya. Sampai kadang-kadang juga saya juga berpikir nggak peduli siapa presidennya. Seseorang yang merasa dipojokkan, merasa direndahkan, ya ada dua kemungkinan seperti apa yang dikatakan oleh Bapak yang tadi ya. Kalau tidak menunduk, ya dia akan menanduk. Ya, ini sangat-sangat sulit. Tapi yang harus kita ketahui hari ini, Pilpres akan terus berjalan ya proses-prosesnya, dan nanti Februari 2024 akan ada Pilpres. Dan ini jangan sampai menguntungkan pihak-pihak yang lain hal ini ya, kisruan ini, dan harus segera selesai ya, jangan sampai ini terpecah belah. Saya juga menginginkan Gibran itu mundur, kemudian Ganjar Mahfud menjadi presiden. Tetapi keadaan ini membuat saya sendiri juga agak-agak susah dan juga bingung. Saya ulangi lagi, seseorang yang merasa mungkin terzolimi, dia akan ada dua kemungkinan, kalau nggak menunduk dia akan menanduk. Apakah itu psikologis sebenarnya yang dialami oleh keluarga Pak Jokowi? Allah alam bisawab. Saya sendiri juga kurang memahami itu. Tetapi memang ya inilah politik, teman-teman. Politik itu ada berbagai macam kemungkinan, begitu dinamis, apapun bisa saja terjadi. Saya kira juga di negara-negara lain pemimpin muda juga banyak, dan mereka juga sebenarnya kalau dilihat dari rekam jejaknya, track recordnya, pengalamannya juga nggak begitu mumpuni. Dan bahkan ada juga seorang pemimpin yang mengatakan bahwa pengalamannya mumpuni, tetapi pada akhirnya ketika memimpin negara juga nggak lebih baik daripada yang anak muda. Bahkan banyak kasusnya pemimpin muda juga banyak berhasil di negaranya, seperti yang disampaikan tadi. Jadi teman-teman, kita lihat nanti bagaimana endingnya seperti apa. Kita lihat aja permainan politik ini seperti apa. Jujur saya sendiri juga nggak ada pembelaan apapun terhadap Gibran, nggak ada semacam mendiskreditkan Gibran, juga saya tidak melakukan hal itu karena mungkin saya begitu memahami ya apa yang dialami, ya psikologis apa yang
dirasakan oleh keluarga Jokowi. Ya, jadi tunggu aja ya. Jadi kesempatan untuk berdemokrasi itu terbuka luas untuk semuanya. Ya, orang kalau sudah pindah partai memang hal yang sebenarnya sangat-sangat biasa. Sangat-sangat biasa. Hanya karena di negara kita itu sangat menonjolkan sopan santun, etika, moral, jadinya seperti ini. Kalau soal politik dinasti, Kim Jong Un lah yang bisa disebut dengan politik dinasti karena mereka mewariskan kepada anaknya. Karena di negara demokrasi sebenarnya nggak cocok kalau masih ada namanya politik dinasti karena ada pemilihan langsung, tidak diberikan langsung. Jadi rakyatlah yang memilih. Wallahu a'lam bishawab ya. Semoga keadaan Indonesia baik-baik saja dan Pilpres 2024 akan berjalan lancar ya, menjadi politik yang santun, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.